Beberapa bulan lalu, saat Meike mengirimkan lensa 50 mm-nya, saya mengira mereka hanya membuat lensa itu untuk merek kamera populer saja, seperti Sony. Tapi ternyata saya salah. Meike juga membuat untuk berbagai merek kamera yang lain, termasuk untuk Nikon Z, dan yang saya review kali ini adalah untuk L-mount. Kalau untuk Sony E-mount dan Nikon Z-mount, saya nggak begitu terkejut, karena merek itu memang banyak digunakan oleh fotografer dan videografer. Tapi L-mount adalah sistem kamera yang relatif baru, tapi Meike juga cukup peduli ya, dan mereka juga membuat untuk L-mount. Dan tentunya saya senang sekali, karena kami di Info Fotografi punya dua kamera yang L-mount, yaitu Panasonic Lumix S5 Mark II dan juga Leica SL. Yuk kita lihat desain dan build quality dari lensa 50 mm f1.8 autofocus ini. Bahan casing lensa itu sebagian besar dari plastik, tapi mountnya ini dari logam atau metal. Dan juga ada seal untuk mencegah air, dan juga ada USB port untuk update firmware. Lensa ini sebenarnya lensa yang tidak tahan air, jadi teman-teman harus hati-hati dalam menggunakannya. Desain lensa Meike 50 mm ini bisa dibilang cukup minimalis. Ada tuas autofocus manual focus dan juga manual focus ring, tapi sayangnya tidak memiliki aperture ring. Lensa sudah tersedia juga, terbuat dari plastik dan sudah termasuk dalam paket pembelian. Di bodi lensa 50 mm yang sekarang, ini mengejutkannya ada marking tulisan SE. Tadinya ini tidak pernah ada di lensa Meike sebelumnya. Saya pikir ini adalah edisi kedua atau second edition. Tapi setelah mengkonfirmasi ke Meike, ternyata bukan second edition nih. Lensa ini tetap sama aja kualitasnya dengan 50 mm f1.8 untuk Sony dan Nikon Z yang telah saya review sebelumnya. Tapi maksud SE ini adalah kategori lensa baru Meike yang berarti Standard Edition. Selain lensa 50 mm f1.8 ini, lensa yang berkategori SE itu termasuk lensa Meike 35 mm f2 yang baru diumumkan nih, belum di-review. Dan 85 mm f1.8 yang sudah saya review untuk Sony, Nikon Z, dan juga Fujifilm X. Saat saya pasang lensa ini dengan lensutnya, kesan lensanya jadi agak sedikit besar dan juga panjang. Lebih terkesan seperti lensa yang bukannya f1.4. Mungkin karena lensa ini punya banyak elemen lensa, mencapai 11 elemen. Jadi cukup banyak ya dibandingkan dengan lensa 50 mm pada umumnya yang elemennya sekitar 5-7 elemen saja. Diameter lensa ini sendiri termasuk cukup kecil, hanya 58 mm. Beratnya hanya sekitar 380 gram. Jarak fokus minimumnya ini tergolong sedang, yaitu 63 cm. Lensa ini juga sudah dilengkapi dengan multi-layer coating, termasuk bagian depannya, sehingga lebih mudah untuk membersihkannya dari debu, kotoran, atau air. Saya sempat mencoba lensa ini di kamera Lumix S5 Mark II. Sistem autofokusnya bekerja dengan baik, wajah dan mata dapat terdeteksi, dan hasil fotonya juga fokus dan tajam. Tidak ada kendala yang berarti. Meskipun kondisi sudah mulai gelap dan saat matahari sudah terbenam, lensa ini masih bisa mengenali subjek dan fokus dengan sangat akurat. Saat saya pasangkan di Leica SL, untuk akuisisi fokusnya, itu saya akui agak sedikit lambat. Kecepatan autofokus di Leica ini sangat tergantung dari seberapa jauh perpindahan fokusnya, seberapa jauh subjeknya, dan kalau kita mau pindahin fokus, misalnya fokus ke yang sangat dekat, itu akan lambat. Tapi kalau jaraknya kurang lebih sama, nah itu bisa cepat. Dan pada dasarnya fokusnya juga cukup mulus ya, dan tidak berisik karena sudah dilengkapi dengan motor fokus yang stepper motor ya. Nah, kinerja autofokusnya ini sebenarnya banyak tergantung pada kamera yang kita gunakan. Kalau kameranya sudah punya sistem autofokus yang bagus, yang cepat, dan yang kekinian, ya otomatis kinerja autofokus dari lensa ini ikutan bagus.
Demikian juga sebaliknya, kalau kita pakai kamera yang mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kinerja autofokusnya agak sedikit pelan. Lensa yang murah seperti 50 mm 1,8 yang harganya kurang lebih hanya sekitar 2-3 juta, itu biasanya chromatic aberration-nya tinggi ya. Tapi saat saya menguji lensa ini, terus terang agak sulit ya menemukan chromatic aberration di kondisi shooting yang normal. Ketajaman gambarnya di bukan f1,8, saya tidak bisa bilang sangat tajam ya, atau sangat kontras. Terutama kalau subjeknya tidak di posisi di tengah-tengah frame. Tapi kalau kita tidak perbesar 100%, menurut saya kualitas foto cukup terlihat baik. Apalagi kalau pencahayaannya cukup dan kontrasnya oke juga. Di bukaan f1,8 bisa dipastikan latar belakangnya itu akan blur atau menjadi bokeh, dan itu menjadi hal yang penting ya bagi banyak fotografer maupun videografer. Dari pengamatan saya, bokehnya itu sangat mulus. Memang ada sedikit outline tipis kalau kita zoom ke 100%, terutama di bagian yang terang. Kalau kita stop down ke sekitar f2,2, bokehnya berubah menjadi sedikit persegi ya, terutama di bagian ujung-ujung foto. Tapi masih terlihat sangat baik dan hasilnya sendiri sangat tajam di subjeknya. Secara umum, lensa Meike 50 mm f1,8 untuk kamera full frame Lumix, Leica SL, atau Sony, dan Nikon menurut saya ini sangat worthy karena dari segi harga dan kualitas gambarnya telah memenuhi kriteria yang standar. Ini cocok bagi teman-teman yang budgetnya sangat terbatas untuk hobi maupun bekerja. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan bagi teman-teman yang ingin membeli lensa Meike atau yang lainnya, cek link pembelian dan kontak kami di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih untuk atensinya dan sampai jumpa lagi di review lensa selanjutnya. Oke, bye-bye.